Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan lagi bahasan kita terkait dengan friction atau gaya gesek ya. Baik, untuk kesempatan hari ini saya pertama akan membahas tentang angle of repose ya. Apa itu angle of repose? Itu sudut kritis ya, di mana eh, ketika melewati sudut itu maka sebenarnya angle of repose ini terminologi yang digunakan untuk particulate material, ya, granular ya, seperti pasir dan sebagainya. Jadi ketika sudutnya melewati sudut kritis tersebut, maka granular tersebut dia akan terguling ke bawah. Begitu. Nah, kalau misalnya analoginya itu seperti Anda melihat tumpukan pasir ya, tumpukan pasir. Jadi ketika misalnya anda menumpuk pasir gitu sampai membentuk sudut gitu ya, seperti katakanlah gunung kecil begitu ya. Nanti ada satu sudut tertentu gitu ketika Anda tambahkan pasir terus, itu nantinya pasirnya akan menggelinding ke bawah gitu. Sehingga akhirnya eh, jika ditambah lagi pasir seterusnya begitu ya, dia akan sampai pada satu sudut maksimum ya, sudut kritis ketika sudut itu dilewati maka pasirnya itu akan bergulir ke bawah. Nah, itulah angle of repose. Ya. Baik, sekarang kita akan bahas balok ya, nih seperti pada gambar di sebelah kiri. Jadi ini di sini diketahui misalnya balok itu akan mulai bergeser ke bawah ketika sudutnya ini mencapai 25 derajat. Ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya berapa koefisien gesek statis antara balok dengan permukaan bidang miring tersebut? Baik, pertama kita tentunya perlu gambarkan free body diagram dari balok tersebut ya. Nah, ini adalah balok tersebut memiliki berat W, katakanlah seperti itu ya. Kemudian pada permukaan antara balok dengan permukaan bidang miring itu bekerja gaya normal dan gaya gesek. Nah, saat ini memang kita masih belum mengetahui ini ada resultannya ya, resultan antara gaya normal dan gaya gesek ini akan melewati satu titik ya, katakanlah titik O ya. Ya, nah di mana nih titik O-nya ini kita belum tahu posisinya di mana. Namun sebenarnya secara apa namanya eh, secara langsung sebenarnya kita bisa katakan bahwa pasti nih ya, supaya kondisinya ini setimbang, gaya resultan antara N dan F ini pasti akan segaris dengan gaya W. Nah, itu kondisi tersembunyi akan terjadi seperti itu. Baik, namun di sini kita anggap ya kita belum tahu ya posisinya berapa, sehingga di sini kita tuliskan bahwa titik O itu berjarak X dari sumbu vertikal, ya sumbu vertikal dari balok tersebut, begitu. Jadi di sini kita punya eh, empat ya yang tidak diketahui gitu ya, yaitu gaya geseknya berapa, gaya normalnya berapa, kemudian koefisien gesek statisnya berapa, dan x-nya berapa. Gitu ya. Baik, ini adalah persamaan kesetimbangannya ya, dengan mudah ya, sigma f x ya sama dengan 0, yaitu um, apa yaitu W sin 25 ya. W sin 25 itu adalah ini adalah W sin 25 ya, panah yang warna merah. W sin 25 minus F sama dengan 0 ya. Kemudian sigma F sama dengan 0 N minus W cos 25. W cos 25 itu adalah ini ya, sama dengan 0. Kemudian jika kita menghitung kesetimbangan momen terhadap titik O, ya, maka kita dapatkan persamaannya seperti ini. Ya. Minus W sin 25 dikalikan 2,5 feet plus W cos 25 ya, dikalikan X. Ya. Nah, ini yang persamaan yang di bawah, yang ketiga ini nanti akan digunakan untuk mendapatkan nilai X. Ya. Baik, selanjutnya kita akan fokus di dua persamaan yang di atas ini ya.
Kita akan next nih. Baik, ini kembali free body diagramnya. Nah, tadi dikatakan ini adalah sudut di mana baloknya ini akan mulai slip, akan mulai bergeser. Ya, itu artinya apa? Artinya gaya geseknya atau Fs-nya ya di sini itu mencapai nilai maksimum. Ya, artinya Fs sama dengan mu s dikalikan n. Oke, Fs sama dengan mu s dikalikan n. Baik. Nah, kita kembali lagi ke persamaan yang tadi yang kita dapatkan. Ya. W sin 25 sama dengan Fs. Ya. W sin 25, saya tuliskan dulu ya. Baik ya, ini adalah W sin 25 ya. Ini adalah W sin 25. Ini dari persamaan sigma Fx sama dengan 0 ya. Ya, ini dari sigma Fx ya sama dengan 0 ya. Maka W sin 25 itu sama dengan F, di mana F itu adalah mu S dikalikan N. Oke, ini adalah N. Ya. Ini adalah N. Ya. Ya, di mana dari sigma Fy sama dengan 0, ya kita dapatkan ya dari sigma Fy sama dengan 0, kita dapatkan N sama dengan W cos 25. Ya. N sama dengan W cos 25. Oke. Nah, inilah N ya, mu S dikalikan W cos 25 ya. Nah, dari sini kita akan dapatkan mu S sama dengan ya, ini W-nya kita coret ya. W-nya kita coret ya. Sini kita akan dapatkan mu S sama dengan sin 25 per cos 25 alias tangen 25 dan kita dapatkan mu S sama dengan 0,466. Ya. Baik. Nah, di sini ya theta sama dengan 25 derajat atau alias kemiringan bidang tersebut itu dinamakan angle of repose ya. Itu sudut kritis di mana partikel itu akan mulai jatuh ke bawah begitu. Nah, dari sini theta sama dengan 25 itu sama dengan pi s atau angle of static friction. Ya, angle of static friction. Ya, di sini angle of static friction. Sudut static friction. Ya. Nah, di sini kita dapatkan bahwa theta ini atau angle of repose itu dia itu independen terhadap berat dari balok itu. Nah, jadi dengan kita mengetahui theta atau angle of repose ya, ini maka kita bisa menghitung koefisien dari static friction. Ya. Ini adalah satu metode yang sangat yang mudah ya, yang sangat convenient untuk bisa menghitung koefisien gesekan statik dari suatu benda. Gitu. Jadi caranya adalah dengan memiringkan ya bidangnya itu ya sampai pada satu titik di mana nanti benda itu sudah mulai bergeser. Nah, itu adalah sudut angle of repose alias sudut yang sama juga dengan sudut koefisien gesekan statis. Ya, ini adalah satu metode sederhana untuk mendapat atau menghitung koefisien gesekan statis. Ya, di mana koefisien gesekan statis dalam hal ini adalah tangen dari sudut tersebut. Ya, oke ya. Rasanya ini cukup clear. Ya, kita bisa lanjut ke pembahasan selanjutnya. Baik, berikutnya ini ada satu contoh soal seperti ini. Ya, ada sebuah beam AB, dia dikenai gaya terdistribusi ya sebesar 200 Newton per meter. Dan kemudian dia ditopang oleh suatu batang ya di titik B, ya batang BC, begitu. Nah, ini diketahui koefisien gesek statis di titik B itu 0,2, kemudian koefisien gesekan statis di titik C, ini antara batang dengan lantai ya, itu 0,5. Nah, kemudian pada batang ini diikat oleh sebuah tali, ya, dan kemudian tali ini ditarik ke kanan dengan gaya sebesar P. Ya. Nah, posisi talinya ini relatif terhadap B dan C ini
tertera pada gambar ini ya. Nah, ditanyakan adalah berapa gaya P yang dibutuhkan untuk menarik batang BC ini keluar ya ke kanan. Nah, dalam hal ini berat dari batang AB dan ketebalannya diabaikan. Oke? Baik. Nah, ini jadi kondisinya seperti ini. Ini kalau kita gambarkan free body diagram dari batang AB. Nah, dari batang AB. Oke? Karena A ini tumpuannya adalah pin, maka di sini ada AX dan AY. Kemudian di B, di sini ada ditopang oleh batang kayu BC. Maka di sini akan ada gaya normal ya, gaya normal di B ya, dan gaya gesek FB. Oke? Nah, di sini ada 800 Newton, ini adalah resultan dari gaya terdistribusi ini. Gitu. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini ini karena ketinggiannya diabaikan, maka diasumsikan AX dengan FB ini segaris, begitu ya. Ya, kemudian kita bisa hitung misalnya kesetimbangan momen di A, maka kita akan langsung dapatkan NB, yaitu sebesarnya adalah 400 Newton. Ya, ini bisa dipahami ya, mudah ya. Jadi kita sudah dapatkan NB sama dengan 400 Newton. Berapa besar FB? Nah, kita belum tahu. Oke, baik. Nah, ini adalah free body diagram dari batang BC. Dari batang BC. Ya. Nah, di sini kita kembali gambarkan NB dan FB. Ya. Nah, namun jangan lupa ketika kita menggambarkan ini di batang BC, maka gaya NB-nya kebalikannya. Karena ini adalah aksi reaksi. Demikian juga gaya FB-nya adalah kebalikannya arahnya. Oke, jadi NB arahnya ke bawah, besarnya adalah 400 Newton, sudah diketahui, sedangkan FB arahnya ke kiri. Baik. Nah, selanjutnya di sini ada gaya P. Gaya P ini arahnya ke kanan, ya. Kemudian di sini di titik C kita asumsikan gaya gaya geseknya itu ke kiri karena dia mencoba melawan ya dari kecenderungan batang BC bergerak ke kanan. Oke. Nah, kemudian di C ini pada permukaan di C ini juga bekerja gaya normal NC. Oke. Nah, terhadap kondisi ini ya, di sini kan ditanyakan ya berapa gaya P minimum ya yang dibutuhkan sehingga batang BC ini bisa tertarik ya ke kanan. Nah, di sini ada dua kemungkinan ya. Ada dua kemungkinan yang terjadi. Ya, yang pertama, kemungkinan yang pertama adalah batangnya ini akan slip di B, kemudian berotasi di C. Oke, bisa dipahami ya ini ya. Jadi kalau kondisinya seperti ini, maka kira-kira batangnya itu akan awalnya begini, begitu ya. Dia akan begini bergerak, kira-kira seperti itu ya. Jadi dia akan slip di B, kemudian dia berotasi di C. Kemungkinan yang kedua adalah kebalikannya ya. Batangnya akan slip di C, namun dia berotasi di B gitu. Kira-kira seperti itu ya. Ya. Jadi dia akan slip di C ya. Dia akan slip di C dan dia berotasi di B ya. Oke. Nah, ada dua kemungkinan ini. Nah, secara intuisi sebenarnya kita bisa lihat kemungkinan paling besar dia akan berotasi di B ya dan slip di C. Ini secara intuisi engineering kita ya. Ya, karena memang P-nya ini lebih dekat ke C. Oke. Garis P-nya ini lebih dekat di C. Ya, secara intuisi kita lihat oh ini pasti akan slip di C dan berotasi di B. Namun kita perlu buktikan ya. Baik, kita lanjutkan ya. Kita akan buktikan ya. Baik, sekarang kita mulai skenario yang pertama ya. Batangnya itu slip di B dan berotasi di C. Nah, kondisi ini akan terjadi apabila memenuhi kondisi ini sebagai berikut ya. Jadi batangnya akan slip di B, artinya gaya gesek di B ya, gaya gesek di B itu maksimum ya. Dia ini jadi kondisinya impending motion ya. Gaya gesek di B itu akan maksimum. Ya, jadi dia akan bergeser. Ya. Bergeser. Dia sebentar lagi akan bergeser ya. Seperti itu. Nah, kemudian berotasi di C, artinya di sini gaya gesek di C itu
masih lebih kecil dari kapasitasnya. Ya. Ya, karena, artinya lebih kecil dari mu C dikalikan NC. Oke, ya. Jadi skenario satu ini akan terjadi apabila, saya ulang lagi, apabila gaya geseknya itu maksimum di B, jadi sedikit lagi, sebentar lagi dia akan kalah ibaratnya ya. Artinya dia akan bergerak. Dan kemudian di C-nya ini gaya geseknya mencukupi. Nah, kapasitasnya mencukupi. Artinya FC-nya ini lebih kecil daripada kapasitas maksimum, yaitu mu C dikalikan NC. Oke, selanjutnya kita akan hitung persamaan kesetimbangannya ya. Baik. Di sini sigma fx sama dengan 0 kan, sederhana ya. P-nya ke kanan positif, minus FB dan minus FC sama dengan 0. P minus FB minus FC sama dengan 0. Oke. Kemudian sigma FY sama dengan 0, di mana NC minus 400 sama dengan 0, alias NC-nya sama dengan 400. Ya, kita bisa langsung dapatkan NC sama dengan 400. Oke. Kemudian kita hitung kesetimbangan momen di C. Ya, jadi kan ini ceritanya dia berotasi ya. Di C. Nah, hitung kesetimbangan momen di C. Ya, maka ini minus P dikalikan 0,25 plus FB dikalikan 1 sama dengan 0. Oke. Baik. Nah, karena kita sudah tahu kondisi di sini FB sama dengan mu B dikalikan NB alias adalah maksimumnya, gaya gesek maksimumnya. Nah, kita langsung masukkan saja NB-nya sama dengan 400 Newton ya. NB-nya sama dengan 400 Newton karena sudah diketahui ya, NB 400 Newton. Ya, jadi FB sama 0,2 kali 400 sama dengan 80 Newton. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan FB-nya sama dengan 80 Newton, maka kita masukkan ke dalam persamaan kesetimbangan yang ketiga ini, sigma MC sama dengan 0, FB-nya sama dengan 80 ya di sini, maka P-nya kita akan dapatkan sama dengan 4 dikalikan 80 yaitu 320 Newton. Oke. Setelah P kita dapatkan, maka kita masuk ke persamaan kesetimbangan yang pertama. Ya, P minus FB minus FC sama dengan 0. Kita dapatkan nantinya FC ya, karena P sudah diketahui 320, FB kita ketahui besarnya 80 ya, maka FC sama dengan P minus FB, 320 dikurangi 80 yaitu 240. Oke. Nah, setelah itu ya NC sudah kita ketahui dari persamaan kesetimbangan yang kedua, yaitu sama dengan 400. Oke, jadi kita sudah dapatkan P, FC dan NC. Nah, selanjutnya adalah kita perlu mengecek ya. Apa yang dicek? FC-nya yang kita cek. Apakah FC ini masih memenuhi persamaan ini? Ya. Apakah FC ini masih lebih kecil dari mu C dikalikan NC? Oke. Nah, FC sama dengan 240 Newton. Nah, ternyata 240 Newton itu lebih besar dari mu C dikalikan NC. Karena mu C, koefisien gesek C, dikalikan NC, itu 0,5 dikalikan 400, ya. Ini sama dengan 200 Newton. Artinya, skenario yang pertama ini tidak mungkin terjadi, karena kapasitas gesek, gaya gesek di C itu hanya 200, sedangkan dalam perhitungan ini gaya geseknya supaya skenario ini terjadi harus 240. Nah, sehingga artinya skenario 1 tidak mungkin terjadi, alias ini pasti kalau FC-nya 240 pasti akan slip di C. Karena itu yang mungkin terjadi adalah skenario yang kedua. Baik, sekarang kita akan berangkat ke skenario yang kedua. Nah, di dalam skenario yang kedua di sini adalah batang akan slip di C dan berotasi di B. Oke? Slip di C, berotasi di B. Nah, kondisi ini akan terjadi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yaitu FC-nya ini karena dia akan slip di C, maka gaya geseknya maksimum. Yaitu di situ saatnya impending motion. Saat lagi akan bergerak, begitu ya. Nah, yaitu mu C dikalikan NC. Nah, kemudian karena dia berotasi di B, artinya dia masih belum bergeser ya, artinya FB-nya ini masih lebih kecil dari mu B dikalikan NB, alias lebih kecil dari kapasitas gaya gesek maksimum. Oke, baik, sekarang kita masuk ke persamaan kesetimbangannya ya. Persamaan kesetimbangannya mirip gitu ya, sigma fx sama dengan 0, P minus FB minus FC sama dengan 0 ya, jelas ya di sini. Kemudian sigma FB sama dengan 0 ini sama NC minus 400 Newton. Jadi kita dapat juga NC sama dengan 400. Nah, kemudian kita hitung kesetimbangan momen di B. Ya, kesetimbangan momen di B. P dikalikan 0,75 dikurang FC dikalikan 1 meter sama dengan 0. Oke. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya kita
kita sudah ketahui kan FC sama dengan mu C dikalikan NC ya. Mu C-nya tadi adalah 0,5, NC-nya 400 ya. Maka kita akan dapatkan FC itu sama dengan 200 Newton. Oke. 200 Newton. Nah, 200 Newton, FC sama dengan 200 Newton ini kita masukkan ke persamaan ketiga yaitu sigma MB sama dengan 0 di sini ya. Jadi FC ini 200 Newton, maka P sama dengan 4/3 dikalikan 200 ya. 4/3 dikalikan 200 Newton. Kita dapatkan P sama dengan 267. Ya, 267 Newton. Nah, dibulatkan ya, jadi 267 Newton. NC-nya tadi 400 ya. Kemudian dengan nilai P sama dengan 267 ini kita masukkan ke dalam persamaan yang pertama, oke. Maka kita akan dapatkan FB. FB sama dengan P minus FC. 267 dikurangi 200 yaitu kita dapatkan 66,7. Jadi kita dapatkan FB-nya itu 66,7 Newton. Oke. Nah, sekarang selanjutnya kita tinggal mencek ya, mengecek apakah FB 66,7 ini tersedia. Apakah FB ini masih lebih kecil dari mu B dikalikan NB yang ini. Oke. Baik, kita masukkan saja ya. Ternyata mu-nya kan 0,2 ya. 0,2 dikalikan NB itu 0,2 dikalikan 400 sama dengan 80 Newton. Nah, ternyata FB-nya ini masih tersedia ya, alias dia masih lebih kecil dari kapasitas maksimumnya itu 80 Newton ya. Dengan kata lain di sini skenario 2 lah yang akan terjadi, yaitu batangnya akan slip di C ya, ketika ditarik oleh P maka batangnya akan slip di C dan dia berotasi terhadap P. Baik, kira-kira demikian ya untuk yang contoh soal yang ini. Nah, berikutnya ada kasus seperti ini nih misalnya. Ini contoh soal yang lain ya. Ada dua buah balok ya, di A dan di B, masanya 3 kg dan 9 kg ya. Nah, kemudian apa namanya? Dia terhubung dengan batang ya, link AC dan CB ya. Dua buah balok massa ini terhubung dengan batang AC dan BC, di mana AC dan BC ini beratnya diabaikan ya. Kemudian pada sambungan di C ini diberikan gaya P. Nah, pertanyaannya berapa gaya P maksimum ya yang dapat diberikan tanpa menyebabkan baik batang A, baik massa balok A maupun massa balok B bergerak, begitu, bergeser. Jadi ketahui koefisien geseknya antara balok A dengan lantai dan juga balok B dengan lantai itu 0,3. Oke. Nah, di sini saya tidak akan menyelesaikan secara lengkap ya. Di sini kita bisa ketahui bahwa batang AC dan batang BC itu adalah batang dua gaya. Oke? AC dan BC batang dua gaya. Jadi cara menyelesaikannya pertama adalah kita mencoba mencarikan korelasi gaya yang bekerja pada batang AC dengan gaya yang bekerja pada batang BC. Oke? Nah, itu bisa didapatkan dengan cara menghitung kesetimbangan titik di C ya. Hitung kesetimbangan gaya ya. Ya. Kesetimbangan gaya di C. Ya. Sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0 di C. Oke. Nah, dari situ kita akan mendapatkan hubungan antara FAC dengan FBC dengan P. Ya, jadi kita dapatkan misalnya FAC sama dengan sekian P dan FBC sama dengan sekian P. Oke. Nah, setelah itu barulah kita hitung kesetimbangan pada balok A dan balok B. Jadi di sini kita buatkan free body diagram pada balok A dan balok B. Ya, nah setelah itu kita dalam kasus ini ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang kemungkinan yang pertama adalah balok A yang akan bergeser duluan begitu ya. Sedangkan balok B-nya itu tetap ya. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, balok B yang akan mulai bergeser duluan, balok A-nya tetap. Oke. Nah, ini ada dua kemungkinan itu. Jadi cara penyelesaiannya adalah kita coba satu-satu ya. Kita bisa coba dulu di A misalnya.
Kita coba dulu kesetimbangan gaya yang bekerja di A, begitu ya. Jadi dari situ kita nanti akan mendapatkan, ya kan kalau kita hitung, kita gambarkan free body diagram di balok A ya, maka ini adalah FAC ya. Kemudian di sini ada gaya normal ya, normal A. Kemudian ini ada gaya apa? Gaya geseknya ya, FA ya. Nah, ini kan bisa kita selesaikan ya dengan kesetimbangan gaya ya, dengan mudah ya. Kita tahu sudutnya soalnya 30 derajat ya itu. Ya. Dari sini kita akan dapatkan ini masanya juga diketahui, gaya FAC-nya juga dalam bentuk P ya, sekian P begitu ya. Kita bisa dapatkan nanti misalkan dalam kondisi ini adalah A yang akan bergerak lebih dahulu. Maka dalam kondisi ini FA-nya itu akan sama dengan mu S dikalikan NA. Oke, seperti itu. Ya. Ini adalah nilai gaya gesek maksimum, ya impending motion, ya karena kita tadi asumsikan A-nya akan bergeser lebih dahulu. Nah dari sini nanti kita akan dapatkan nilai nilai FAC-nya, dan akhirnya kita akan dapatkan berapa nilai P-nya sekian Newton gitu misalnya. Nah setelah kita dapatkan P-nya sekian Newton, kita masukkan ke persamaan kesetimbangan pada balok B. Ya, di mana nanti FBC yang sekian P itu ya kita bandingkan dengan FB gaya gesek di B-nya. Apakah tersedia atau tidak? Jika ternyata FC-nya ini FB gaya gesek di balok B itu lebih kecil ya dari mu dikalikan NB, maka asumsi kita benar. Artinya balok A itulah yang bergeser lebih dahulu. Seperti itu ya. Baik, ini kira-kira bagaimana kita cara menyelesaikan soal ini, begitu ya. Baik. Nah, selanjutnya ini ada soal yang lain ya, soal yang berikutnya. Di sini ada sebuah block break ya. Ya, jadi ini dia berputar berputar dengan diketahui torsi 5 Newton meter. Nah, kemudian putarannya ini coba dihentikan ya dengan cara ini ada friction block ya di B ya. Yang friction bloknya ini ditekan ke roda ini, katakanlah roda ya, ke roda ini. Caranya bagaimana? Dengan cara memberikan gaya di lever ini dengan cara memberikan gaya P di sini. Oke? Oke ya. Jadi ketika kita memberikan gaya P di sini, maka friction bloknya ini ya, friction block di B ini akan menekan roda ini. Ya, sehingga memberikan gaya gesek yang besarnya melawan dari torsi roda ini. Oke? Seperti itu. Nah, di sini diketahui koefisien geseknya antara roda dengan lever dengan balok di B ini 0,3. Kemudian torsinya diketahui besarnya 5 Newton per meter. Nah, ini pertanyaannya, coba hitung nih, apakah brake-nya ini bisa menahan roda ini dari berputar ketika P-nya yang diberikan, misalnya yang pertama itu kondisi 30 Newton, yang kedua adalah 70 Newton. Nah, di sini gimana cara menyelesaikan? Sebenarnya mudah ya. Caranya itu kita ya pertama kita harus bayangkan dulu ya. Kita bayangkan nih, misalnya kita gambarkan free body diagram dari levernya ya. Ini misalnya levernya ya. Ini adalah pin di A ya. Nah, di sini kita misalkan memberikan gaya P begitu ya, gaya P. Ya. Maka di sini akan ada di sini di B ini ya, di B ini ada balok geseknya gitu ya, friction blocknya di B ya. Dia akan memberikan gaya normal ya di B ya. Kemudian dia akan juga memberikan gaya gesek ya, FB yang arahnya mencoba maaf, ini arahnya kebalik. Maaf. Sebentar ya.
arahnya kebalikan ini sebetulnya. Ya, karena yang dirasakan oleh balok ya, dia itu seolah-olah akan terdorong ke kiri ya, ke kiri. Nah, kemudian di sini ada seperti biasa ya, ada gaya tumpuan pin ya, AX dan AY. Ini arahnya bisa asumsi dulu. Oke, kira-kira seperti itu. Ya. Ya. Jadi di sini apa namanya? Kita bisa buat ya hitung dengan persamaan kesetimbangan begitu ya. Beberapa apa namanya? Nilai NB dan FB. Nah, tapi di sini ya tentunya sebelum ini kita lihat nih ada berapa yang tidak diketahui. Ada banyak yang tidak diketahui ya. P-nya kan diketahui ya, misalnya ini 30 Newton atau 70 Newton. Yang belum kita ketahui adalah FB, NB, AX, AY. Jadi artinya kita tidak bisa selesaikan langsung dari sini. Nah, kita artinya di sini kita harus lihat apa namanya ke rodanya itu, ya ke rodanya itu. Ya. Jadi ini saya gambarkan misalnya pribadi diagram rodanya begitu ya. Nah di sini rodanya ini dia ada kecenderungan untuk berputar clockwise ya karena dia diberikan torsi 5 Newton meter. Nah, namun di sini kecenderungan berputarnya ini akan dilawan oleh gaya gesek FB. Gitu. Nah, kemudian di sini ada gaya normal NB. Kira-kira seperti itu. Nah, nah kan sekarang pertanyaannya ya, berapa gaya gesek yang dibutuhkan begitu kan supaya apa namanya rodanya ini berhenti gitu. Rodanya ini berhenti ya. Nah, di sini tentunya ini kan ini torsi ya, ini torsi. Ya. Ya. Maka kita bisa dapatkan berapa sih sebenarnya gaya tangensial di titik ini. Ini adalah gaya tangensial ya. Gaya tangensial akibat torsi. Ya. Itu besarnya adalah ya T dibagi dengan jari-jari. Ya. T dibagi jari-jari, maka kita akan dapatkan gaya tangensial. Ya. Nah, berarti dari sini kita bisa lihat bahwa supaya roda ini berhenti berputar, maka FB-nya ini harus setidaknya lebih besar sama dengan dari gaya tangensial roda tersebut. Oke ya, paham ya? Nah, jadi nanti kita bisa artinya kita di sini kan kita bisa hitung berapa gaya tangensialnya karena torsinya diketahui dan kemudian jari-jari rodanya diketahui. Maka kita bisa dapatkan FT. Nah, setidaknya nilai FB ini harus sama dengan FT atau lebih besar dari FT. Jadi dari sini FB kita dapat ya. Kita dapat FB. Nah, kan FB maksimumnya itu adalah 0,3 atau μs dikalikan NB, maka kita akan dapat NB. Dari NB dapat masukkan ke dalam persamaan kesetimbangan yang ini. Oke ya, dari situ kita selanjutnya bisa dapatkan nilai P. Nah, nanti kita bandingkan saja dengan apakah P-nya ini berapa bernilai P-nya, apakah dia lebih besar atau lebih kecil dari 30 Newton atau bagaimana. Jika P-nya di sini lebih besar dari 30 Newton, maka pada saat P-nya sama dengan 30 Newton, maka dia akan tetap slip. Oke ya. Baik, kira-kira seperti itu dulu untuk bahasan kita hari ini ya. Selanjutnya nanti Anda akan ada PR ya. PR-nya akan saya upload ya dalam waktu dekat dan mohon PR-nya dikerjakan hari ini juga ya. Hari ini juga dan dikerjakan hari ini juga dikumpulkan malam ini jam 8. Ini PR-nya. Ya, ini PR-nya. Ya. Ya. Jadi di sini ada double brake mechanism ya. Ini ada sebuah double brake mechanism digunakan untuk menghentikan putaran roda. Ini rodanya kecenderungan berputar counter clockwise ya. Maaf nih bukan ditunjukkan pada gambar di bawah ya.
Nah, diketahui koefisien gesek statis μs antara roda dengan balok rem. Balok remnya ada dua, ada H dan I. Ini ada H dan I. Ini balok remnya. Ini koefisien geseknya 0,8. Ini 0,8, ini 0,8. Nah, jika momen yang bekerja pada roda adalah 5 Newton meter, ini M ya, momen yang bekerja ya, alias torsi yang bekerja pada roda ini adalah 5 Newton meter, hitung gaya P minimum yang diberikan pada tuas LJ. Ini tuas LJ. Ini jadi ini adalah gaya P yang diberikan ya untuk menjepit roda ini ya secara bersamaan oleh dua buah batang ya, yaitu batang BK dan batang AD. Kira-kira seperti itu. Nah, berapa nilai P? Oke. Nah, di semua diketahui dimensinya. Oke, gaya P minimum ya. Baik, ini gimana cara mengerjakannya? Nah, di sini Anda harus buat free body diagramnya ya dari setiap batang ya. Sehingga Anda tahu mekanismenya bagaimana ya. Mekanisme kerjanya bagaimana. Anda bisa lihat di sini ketika P ini diberikan ke bawah, maka dia akan menarik batang ini batang dua gaya ya, batang EJ ke bawah. Nah, ketika batang EJ tertarik ke bawah ya, maka dia secara bersamaan begitu ya. Ini pada D ini akan ada gaya dorong ke kanan gitu ya. Di D akan ada gaya dorong ke kanan. Kemudian di C ini ada gaya tarik ke kiri sehingga akan menarik ke kiri ya. Ya, jadi dengan tuas ini tadi secara bersamaan batang AD akan menjepit ke kanan, sedangkan batang BK akan menjepit ke kiri. Seperti itu. Seperti itu. Oke. Nah, di sini ada gaya geseknya sehingga akhirnya mereka akan menekan balok rem baik di I dan di H. Oke. Secara bersamaan. Seperti itu. Oke, nah pertanyaannya gaya gesek maksimumnya ini di mana? Nah, Anda nanti bandingkan ya. Apakah di I yang dia akan istilahnya gaya geseknya itu mu s-nya dikalikan normalnya ataukah di H ya. Seperti itu. Pasti itu bisa jadi salah satu, mungkin salah satunya yang maksimum gitu, yang lainnya tidak begitu ya. Seperti itu. Ya, jadi roda ini akan berhenti ketika setidaknya salah satu di antara dua permukaan ini, apakah H atau I, itu dia akan maksimum gaya geseknya. Seperti itu, alias nantinya dia diam, impending motion di situ. Baik, seperti itu ya, silakan dikerjakan dan dikumpulkan malam ini lewat kuliah ITB ACD. Nanti soal ini akan saya upload. Baik, sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat mengerjakan.